Ya, dan untuk mengetahui persiapan jelang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, sudah ada Mahardika Utama di Gedung KPUD Jakarta, ada juga Gita Miningrum di Balai Kota Jakarta, dan terakhir juga ada Katrina Inandia yang ada di kawasan Kuningan, Jakarta. Kita ke Gedung KPUD Jakarta terlebih dahulu. Di sana sudah ada Mahardika Utama. Dika, bisa Anda jelaskan bagaimana dengan berkas-berkas para calon gubernur dan juga wakil gubernur? Apakah semuanya sudah siap begitu untuk diumumkan di sore hari nanti? Ya, selamat siang Iqbal. KPU Provinsi DKI Jakarta sudah 2 kali melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan juga berkas terhadap 3 bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017-2022 mendatang. Pada verifikasi yang pertama atau pada tanggal 29 September dan juga verifikasi yang kedua pada tanggal 5 Oktober, berkas tersebut dinyatakan sudah lengkap. Namun terkait apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU, ini baru akan terjawab pada sore hari nanti, dan saat ini saya sudah bersama dengan anggota KPU DKI Jakarta, Ibu Dahlia Umar. Ibu, sebenarnya jika nanti ada salah satu persyaratan yang ternyata tidak sesuai, apa yang akan dilakukan terhadap 3 pasangan bakal calon ini sebelum ditetapkan? Iya, kami perlu dijelaskan di sini ya bahwa tadi yang sudah Mas sampaikan benar sekali, ada proses verifikasi di awal, kemudian kami tetapkan tanggal 29 dan kami sampaikan tanggal 1 Oktober yang lalu. Ternyata di 1 Oktober yang lalu itu ditemukan bahwa berkas ada yang belum lengkap atau berkasnya ada tetapi belum sesuai. Kemudian kita minta perbaikan sampai dengan tanggal 4. Seluruh perbaikan di tanggal 4 itu sudah disampaikan kepada kami dan kami bikin berita acara tanda terimanya. Memang kelengkapannya sudah memenuhi, tapi tentu kesesuaiannya nanti akan kita cek ya. Nah, kesesuaiannya itu juga sudah kami teliti ya, nanti akan kami jelaskan mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ada konsekuensi apabila tidak sesuai. Apabila tidak sesuai tentu tidak akan kita tetapkan sebagai pasangan calon ya. Karena kami sudah memberikan kesempatan pada saat masa perbaikan gitu. Ketidaksesuaiannya itu bisa banyak faktornya. Misalnya berkasnya ada yang ada terdiri dari beberapa, misalnya tentang bukti laporan tanda terima pajak ya, itu kan harus 5 tahun terakhir ya, harus 5 tahun terakhir itu lengkap semua misalnya itu ya, atau yang lain-lain. Tetapi tentu kita bisa tahu nanti kesesuaian itu, dan kalau sudah sesuai akan kami umumkan kepada publik bahwa sudah sesuai dan sudah memenuhi syarat. Kalau tidak sesuai maka kita nyatakan belum memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Bagaimana dengan laporan dana kampanye? Untuk laporan dana kampanye kami sudah menyosialisasikan minggu lalu bahwa untuk bakal pasangan calon sudah harus membuat rekening dana kampanye paling lambat pada saat penetapan calon. Jadi paling lambat hari ini mereka sudah membuat rekening khusus dana kampanye. Kalau untuk laporan awal dana kampanye itu disampaikan 1 hari sebelum kampanye dimulai atau tanggal 27 Oktober. Di 27 Oktober itu harus disampaikan apa saja. Pertama, rekening khusus dana kampanye yang sudah dibuat. Kemudian di rekening khusus dana kampanye itu kan ada dana awal. Nah, itu harus dijelaskan dana awalnya itu dari mana. Kemudian sudah harus ada pembukuan sumbangan dana kampanye yang diterima sebelum rekening itu dibuka. Mungkin saja pasangan calon itu sudah menerima sumbangan dana kampanye, begitu rekening itu dibuka dan sudah ditetapkan calon dan sebelum kampanye, itu semua harus dijelaskan sumbangannya dan siapa saja identitas penyumbang untuk disampaikan di laporan awal dana kampanye. Ya, terima kasih, jadi harus jelas sumbernya. Iqbal, kembali ke Anda. Dika, apakah ada antisipasi dari pihak KPU sendiri, KPUD terutama ini terkait dengan apabila jika ada salah satu pasangan yang tidak dapat mengikuti pilkada di 2017 ini? Ya, pihak KPU DKI Jakarta tadi sudah menjawab sebenarnya ada konsekuensi jika ada salah satu pasangan yang tidak memenuhi syarat ataupun jika tidak sesuai. Dan jika hal tersebut tidak lengkap, maka nantinya akan diberikan kesempatan dari KPU sendiri untuk mengembalikan ke partai-partai politik yang mendukung begitu untuk memberikan pasangan yang akan diusung nantinya. Iqbal.
Terima kasih Dika, itu tadi Mardika Utama yang melaporkan langsung dari KPUD DKI Jakarta. Selanjutnya kita akan beralih ke Balai Kota. Di sana di Balai Kota sudah ada rekan kami, di sana ada Gitami. Gitami, sebenarnya apa yang sudah dipersiapkan Ahok dan juga Jarot untuk menjelang penetapan gubernur dan juga wakil gubernur yang akan berlangsung nanti sore? Gitami, bisa mendengar saya? Iya Iqbal, saya tidak. Iya Iqbal, mohon maaf saya tidak bisa mendengar jelas apa yang baru saja Anda sampaikan. Tapi dapat saya informasikan kepada Anda bahwa situasi di Balai Kota DKI Jakarta saat ini terkait dengan persiapan dari bakal calon gubernur DKI Jakarta dan juga bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta dari pasangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Sejauh ini keduanya karena merupakan petahana atau incumbent, mereka masih bekerja seperti biasa. Tadi pada pukul 8 pagi, Basuki Cahayapurnama sudah datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk melakukan aktivitasnya seperti sehari-hari, yaitu menemui warga DKI Jakarta yang datang ke Balai Kota untuk memang sengaja bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Nah, sejauh ini dari informasi agenda yang saya dapatkan terkait dengan Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat, keduanya ini masih bekerja seperti biasa. Misalnya pada pukul 8 pagi tadi juga Basuki setelah menemui warga yang datang di Balai Kota, tadi dari Gubernur DKI Basuki sempat juga mengikuti rapat terkait dengan TPUT untuk penetapan dari UMP pada hari ini. Selain itu juga dari Wakil Gubernur sendiri, Jarod Saiful Hidayat juga memiliki beberapa agenda yang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan sejauh ini memang ini sengaja dilakukan dari pasangan ini karena merupakan petahana. Keduanya terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terus mengejar pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka selesaikan, karena nantinya pada tanggal 28 kedua pasangan ini harus cuti dan harus tidak bisa lagi untuk melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya sebagai gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta. Iqbal. Baik, terima kasih Gitami. Itu tadi kalau misalnya Ahok dan juga Jarot masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno? Kita telah terhubung dengan Katrina yang ada di Kuningan. Katrina, bagaimana apa saja yang aktivitas mereka jelang penetapan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang akan berlangsung nanti sore? Ya, selamat siang Iqbal. Bila biasanya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah di sekitar Jakarta, hari ini karena hari ini adalah penetapan calon gubernur, Anies Baswedan memilih agenda yang tidak terlalu melelahkan. Saat ini Anies sedang berada di salah satu stasiun radio swasta untuk memenuhi panggilan atau undangan dari stasiun radio swasta tersebut, dan setelah ini memang rencananya ia baru akan bertemu dengan Sandiaga Uno pada acara komunitas tersenyum, dan rumah relawan komunitas tersenyum ini adanya di daerah Tebet, Jakarta Selatan, dan memang ini sengaja dipilih Iqbal agar nantinya kedua pasangan ini bisa dengan mudah mencapai Balai Sudirman pada sore hari nanti. Dan selain Anies Baswedan sendiri, sebenarnya tim pemenangannya meskipun tidak dihadiri oleh Anies saat ini sedang melakukan rapat internal yang membicarakan mengenai data-data pemilih dari pemilih DKI Jakarta. Ini di sana mereka sedang membicarakan, kemungkinan besar sedang membicarakan bahwa di mana-mana saja nantinya strategi mereka harus menggencarkan serangan-serangan kampanye bila nanti Anies dan juga Sandi lolos dalam penetapan calon gubernur dan wakil gubernur. Dan sebenarnya dari Anies dan Sandi pun sebenarnya sudah sangat yakin bahwa mereka akan lolos dalam penetapan calon gubernur dan wakil gubernur. Mengapa? Karena pada pukul 7 malam nanti setelah rapat pleno dari KPUD, mereka akan melakukan rapat langsung, yaitu rapat dengan media dan juga untuk promonya. Iqbal. Baik, terima kasih Katrina atas informasinya. Itu tadi Katrina yang melaporkan langsung dari Kuningan, Jakarta. Sebelumnya juga ada Gitami Ningrum dan juga Mahardika Utama.